Rusia menjadi negara terbesar di Eropa karena luas wilayahnya. Luas wilayah negara yang memiliki julukan negeri beruang merah ini adalah sekitar 17 juta kilometer persegi. Luas tersebut bahkan mencapai 8 kali luas wilayah negara kita Indonesia nih sob. Luas wilayah daratan Indonesia sendiri mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautannya sekitar 5,5 kilometer persegi. Faktanya, luas sekitar 17 juta kilometer persegi itu sudah hasil pengurangan. Ketika masih bernama Uni Soviet, negara ini mempunyai luas sekitar 22,4 juta kilometer persegi. Selain pernah mengalami pengurangan wilayah, Rusia juga menyimpan berbagai fakta menarik di dalamnya nih sob. Negara ini memiliki sejarah panjang dan kompleks yang berpengaruh pada budaya, politik, dan dinamika global. Dengan populasi sekitar 146 juta jiwa, Rusia merupakan salah satu kekuatan geopolitik dunia yang signifikan. Terkenal karena luasnya yang luar biasa, mencakup 11 zona waktu dan beragam landscape. Mulai dari pegunungan di Kaukasus hingga dataran luas di Siberia, Sungai Volga yang merupakan sungai terpanjang di Eropa, dan Danau Baikal, danau terdalam di dunia, adalah contoh ikon alam yang luar biasa dari negara ini. Selain itu, Rusia memiliki wilayah tundra di utara, hutan taiga yang luas, dan padang rumput stepa di selatan. Kondisi geografis yang beragam ini memungkinkan Rusia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Rusia memiliki sejarah yang kaya, dimulai dari Kievan Rus di abad ke-9 hingga terbentuknya Kekaisaran Rusia yang luas. Pada abad ke-20, revolusi besar mengguncang negara ini, membawa jatuhnya monarki dan pembentukan Uni Soviet yang komunis pada tahun 1922. Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing untuk dominasi global. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia kembali menjadi negara republik independen. Selama periode pemerintahan Tsar hingga era komunis, Rusia menjadi kekuatan penting dalam sejarah dunia, membentuk aliansi politik, menghadapi invasi besar, dan memainkan peran penting dalam Perang Dunia I dan II. Sejak jatuhnya Uni Soviet, Rusia beralih ke ekonomi pasar, meskipun masih mempertahankan elemen-elemen kuat dari kontrol negara di beberapa sektor ekonomi penting, terutama dalam bidang energi. Moskow, ibu kota Rusia, menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi pada saat itu. Politik Rusia saat ini didominasi oleh figur Vladimir Putin, yang memegang jabatan presiden dan perdana menteri selama lebih dari 2 dekade. Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memainkan peran penting dalam berbagai isu internasional, termasuk kebijakan energi, konflik regional, dan diplomasi global. Meskipun memiliki hubungan yang penuh tantangan dengan Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, Rusia tetap menjadi kekuatan global utama, terutama melalui konflik keterlibatannya dalam konflik-konflik di Timur Tengah, seperti di Suriah. Negara Rusia mungkin terdengar kejam, terlebih wilayah Siberia yang selalu digambarkan mengerikan pada berbagai film. Namun kenyataannya, wilayah Siberia merupakan tempat yang aman dengan penduduk yang ramah. Penilaian tentang Siberia sebagai wilayah yang menakutkan karena fakta sejarah bahwa lokasi itu merupakan tempat berdirinya kamp-kamp konsentrasi Glavno-Upralenny Lagerai atau Gulag. Gulag sendiri merupakan penjara dengan sistem hukuman berupa kerja paksa dan menjadi tempat orang buangan Uni Soviet pada tahun 1937 sampai 1960. Namun kini Uni Soviet telah bubar dan membuat Siberia menjadi lebih bebas. Wilayah tersebut akan menerima kedatangan wisatawan dengan sangat ramah. Bahasa Rusia adalah bahasa resmi negara itu dan salah satu bahasa paling banyak digunakan di dunia. Dengan lebih dari 258 juta penutur, bahasa ini juga merupakan salah satu bahasa resmi di PBB. Agama di Rusia didominasi oleh Kristen Ortodok Rusia, dengan Gereja Ortodok Rusia memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah dan budaya negara. Selain itu,
ada populasi Muslim yang signifikan, terutama di wilayah Kaukasus Utara dan di antara kelompok etnis tertentu seperti Tatar dan Bashkir. Lalu dalam bidang pendidikan nih sob, Rusia memiliki tradisi pendidikan yang sangat kuat, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Pada abad ke-20, ilmuwan Rusia membuat banyak kontribusi besar dalam bidang fisika, kimia, dan ruang angkasa. Uni Soviet adalah negara pertama yang berhasil mengirim manusia keluar angkasa, dengan Yuri Gagarin sebagai kosmonot pertama yang mengorbit bumi pada tahun 1961. Program luar angkasa Rusia ini masih terus berlanjut hingga hari ini, dengan peran penting dalam Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Di Rusia, terdapat kota terdingin yang letaknya di wilayah Yakutsk, Siberia, yaitu kota Oymyakon. Kota ini paling dingin di antara kota-kota yang lainnya. Di kota ini, suhu terendah mencapai minus 77,8 derajat Celcius. Adapun rata-rata suhu normal pada Desember hingga Januari, yaitu minus 50 derajat Celcius. Salah satu penyebab suhu dingin di kota ini, yaitu pengaruh letak geografisnya. Wilayah Yakutsk berada di 250 mil atau 450 km di luar lingkar kutub utara. Hal itu yang dapat membuat sinar matahari tidak dapat masuk saat musim dingin. Jadi bagi Anda yang berminat mengunjungi kota ini, ketika di Rusia siap-siap untuk membawa mantel yang tebal nih sob. Rusia juga menawarkan banyak tempat wisata yang menarik, dari kota kosmopolitan, Moskow dengan Kremlin dan Lapangan Merah, hingga Saint Petersburg dengan Museum Hermitage yang megah. Rusia juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, termasuk kawasan pegunungan Altai, Kaukasus, serta Danau Baikal di Siberia. Bagi para pelancong, pasti sudah tidak asing lagi dengan jalur yang satu ini nih sob. Jalur yang menyatukan dua benua dengan hamparan sabana luas, rerumputan hijau, hingga panorama indah yang dipancarkan Laut Balkan. Yaps, apalagi kalau bukan jalur kereta Trans-Siberia. Jalur ini terkenal dengan jalur kereta terpanjang di dunia, membujur luas seantero Rusia, Mongolia, hingga Tiongkok. Kereta api Trans-Siberia telah menjadi cikal bakal jaringan kereta api Rusia, serta gambaran baru suatu pembangunan dan kemakmuran negara. Jalur ini juga merupakan lalu lintas penumpang dan perputaran komoditas barang yang diperjualbelikan. Selama Perang Dunia Kedua, kereta api Trans-Siberia berfungsi sebagai transportasi utama untuk mengevakuasi penduduk sipil dari wilayah pendudukan, sekaligus sebagai sarana pengiriman kargo dan pasukan militer dari zona perang. Pasca perang, jalur Trans-Siberian ini secara aktif dibangun kembali dan dimodernisasikan. Orang Rusia senang juga dengan sesuatu yang berlebihan, seperti tertinggi dan terbesar. Lihat saja, mereka sampai-sampai membuat patung keberanian yang diberi nama The Motherland Calls. Pada tahun 1967, patung ini dinobatkan sebagai monumen tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 85 meter. Patung itu menampilkan wujud seorang perempuan yang tengah memegang pedang pada tangan kanannya, yang siap untuk ditancapkan ke tubuh musuh. Mulut yang terbuka dan tangan kiri membentang seperti sedang ingin mengajak berlaga. Tak hanya itu, Rusia memiliki banyak pohon 1/5 dari pohon dunia ada di Rusia. Itu berarti terdapat 643 miliar pohon yang dimiliki Rusia, lebih banyak dari pemilik pohon di negara manapun. Sekitar 45% dari negara ini ditutupi oleh pepohonan. Sebagian besar di hutan boreal Rusia atau taiga. Kawasan hutan lebat ini dulunya sepenuhnya berada di bawah gletser dan sekarang menjadi rumah bagi banyak spesies, termasuk harimau Siberia, babi hutan, elang, dan burung hantu. Sayangnya, hutan ini menghadapi ancaman deforestasi dan kebakaran hutan, sehingga organisasi seperti WWF dan Greenpeace melakukan upaya untuk melindunginya. Di Siberia, Anda dapat menemukan Danau Baikal. Danau ini tidak hanya merupakan danau terdalam di dunia, tetapi juga menampung sekitar 20% air tawar dunia. Berada di bagian wilayah Rusia yang dingin, danau ini secara teratur membeku selama musim dingin, yang berarti Anda bahkan dapat berkendara melintasinya.
Sebagai negara terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang kaya dan kekuatan militer yang besar, Rusia memainkan peran penting dalam urusan global. Hubungan Rusia dengan negara-negara barat seringkali berfluktuasi, terutama terkait dengan masalah keamanan, energi, dan konflik di kawasan seperti Ukraina dan Timur Tengah. Rusia adalah negara dengan kekuatan sejarah yang besar, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perannya yang signifikan di panggung dunia, baik dalam sejarah, seni, teknologi, maupun geopolitik, Rusia tetap menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia. Nah, itulah beberapa fakta mengenai negara Rusia yang merupakan negara terluas sekaligus negara terdingin kedua di dunia.